Hai teman tante semua, kelihatannya udah mulai masuk musim hujan ya. Jangan lupa jaga kesehatan tubuh. Film kali ini akan menceritakan sekelompok pemuda-pemudi yang terjebak di pulau misterius yang dipenuhi oleh vampir. Sanggupkah mereka semua bertahan dan selamat? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Berlatar di sebuah pulau misterius, tampak seorang pria yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran beberapa vampir. Pria itu akhirnya sampai di sebuah kabin dan langsung bersembunyi. Sayangnya, usahanya gagal. Vampir-vampir itu berhasil menemukannya. Di tengah kepanikan, muncul pertolongan dari seorang pria bernama Atsushi yang menghabisi vampir-vampir itu dengan panahnya. Atsushi yang tahu kalau pria yang ditolongnya itu juga sudah terinfeksi virus vampir terpaksa mengambil langkah aman dengan menghabisinya. Nah, di awal cerita ini kita juga sekilas diperkenalkan dengan pimpinan para vampir yang bernama Miyabi. Tapi bukan Miyabi yang legend itu ya teman tante, buat yang tahu-tahu aja sih. Cerita lalu berpindah ke kota Tokyo, memperlihatkan tokoh utama kita bernama Akira yang sedang dikejar oleh segerombolan preman. Di mana di momen itu Akira ditolong oleh wanita bernama Rei yang membawanya bersembunyi di sebuah hotel. Rei lalu bilang bahwa dia menolong Akira karena tahu kalau Akira adalah adik Atsushi, kenalannya, sambil menunjukkan ID card milik Atsushi yang dibawanya. Akira tentu saja kaget mendengar itu, karena kakaknya sudah hilang setahun lamanya tanpa kabar saat sedang traveling bersama tunangannya, Ryoko. Malamnya, saat Akira berkumpul bersama teman-temannya, dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Rei, juga kabar tentang Atsushi. Akira bilang kalau Rei mengajaknya untuk bertemu kembali besok siang untuk membahas hal itu lebih lanjut. Teman-teman Rei yang terdiri dari Ken, Kato, Pon, Nishiyama, dan Yuki tentu saja bersemangat saat mendengar kabar itu. Esoknya, mereka semua sepakat untuk menemani Akira pergi menemui Rei. Tapi di momen itu, mereka tak sengaja melihat Rei ditampar dan dibawa pergi oleh seorang laki-laki bernama Raiki. Mereka semua pun otomatis mengikuti secara diam-diam sampai tiba di sebuah gedung kosong. Di gedung itu, mereka melihat hal yang aneh, di mana Raiki yang ternyata seorang vampir sedang menghisap darah mangsanya. Dan karena mereka kepergok, mereka pun bergegas kabur mencari tempat untuk bersembunyi. Sayangnya, kaki Yuki mendadak terluka, sehingga bau darahnya tercium oleh Raiki yang langsung menyerangnya. Melihat itu, Ken bersama Akira sontak menolong Yuki. Sayangnya, Ken ditarik dan digigit oleh Raiki. Setelahnya, Raiki pun kembali menyerang Akira. Sementara Yuki dan Kato mencoba menolong Ken yang untungnya masih hidup. Akira yang dihajar habis-habisan oleh Raiki tentu saja kesulitan untuk melawan karena tenaga vampir kan memang lebih kuat dari manusia. Untungnya Rei yang menaiki sebuah bulldozer muncul dan menusukkan ujung besi bulldozer itu ke arah Raiki. Dia juga tak lupa memenggal leher Raiki, memastikan agar Raiki tidak bangkit kembali. Setelahnya, di perjalanan kembali, Rei pun menceritakan tentang pulau tempatnya dilahirkan. Di mana beberapa tahun yang lalu, seorang vampir bernama Miyabi muncul, mengobrak-ngabrik desanya dan mengubah banyak orang menjadi vampir bawahannya. Sejak saat itu, hanya tersisa sedikit manusia di pulau itu, sehingga Rei yang dijadikan anak buah Miyabi ditugaskan untuk rutin membawa manusia ke pulau. Tapi di lubuk hatinya dia ingin melawan. Karena itulah dia berniat mengajak Akira ke pulau untuk membantunya. Apalagi Atsushi masih hidup di pulau itu. Nah, kenapa juga ya Rei nggak minta bantuan polisi? Itu karena pulau itu cukup misterius. Keberadaannya tidak ada di peta dan sulit dilacak. Sehingga setiap ada yang mencoba melapor, mereka dianggap hanya ngeprank pihak kepolisian. Esok paginya, mereka semua pun berkumpul di dermaga untuk berangkat ke pulau. Tak lupa mereka membawa perlengkapan masing-masing. Akira yang ahli dojo dengan pedang dojonya. Yuki yang atlet panah dengan busur panahnya. Juga Nishiyama yang ahli kimia membawa beberapa cairan peledak miliknya.
Dan perjalanan menuju pulau misterius itu pun dimulai. Julukan misterius untuk pulau itu rasanya memang tepat, karena semakin mendekati pulau, sinyal di ponsel mereka menghilang. Bahkan, kompas penunjuk arah mereka pun mendadak rusak, seakan-akan ada medan magnet di sekitar tempat itu. Begitu sampai di pulau, mereka langsung terkesima dengan banyaknya bunga rumput merah yang bertebaran di depan mereka. Ray bilang kalau bunga itu biasa ditanam di sekitar kuburan untuk menjauhkan pemakan bangkai. Tak lama, mereka pun akhirnya sampai di area perumahan penduduk. Anehnya, suasana sangat sepi karena memang perumahan itu sudah lama kosong. Para penduduknya sudah menjadi mangsa para vampir. Mendadak, lampu-lampu di sekitar mereka menyala. Dan seorang wanita tua muncul di depan mereka, disusul oleh beberapa warga lainnya. Tapi ternyata para warga itu adalah vampir yang memang sudah menunggu kedatangan Akira dan kawan-kawan untuk dimangsa. Akira dan yang lainnya tentu saja panik. Bahkan Nishiyama sempat melempar sebotol cairan peledaknya yang ternyata hanya membuat ledakan kecil yang tak berarti apa-apa buat para vampir itu. Pada akhirnya, mereka semua pun ditangkap dan disekap di sebuah tempat yang sepertinya adalah sarang para vampir. Di momen itu, Ken langsung sadar kalau Ray sepertinya telah menipu mereka semua. Dia membawa mereka ke pulau itu hanya untuk dijadikan mangsa para vampir. Pada saat yang sama, Ray yang sedang berada di kediaman Miyabi kaget saat melihat Raiki yang ternyata masih hidup. Apalagi Miyabi jadi tahu kalau Ray lah yang memenggal kepala Raiki waktu itu. Tapi karena Miyabi masih memerlukan Ray, dia memaafkannya. Kembali ke Akira dan kawan-kawan yang didatangi oleh beberapa vampir yang meminta mereka memilih siapa di antara mereka yang harus dikorbankan lebih dulu. Nishiyama dan Kato spontan menunjuk Pon yang menurut mereka paling tak bisa diandalkan. Pon tentu saja jadi panik, terus memohon agar dirinya dilepaskan. Melihat itu, Ken jadi tidak tega dan menyodorkan dirinya sendiri. Sebelum dibawa pergi, Ken diam-diam menjatuhkan kunci kurungan yang dipegang satu penjaga dan berpesan pada Akira juga yang lainnya untuk segera pergi dari tempat itu. Ken ternyata dibawa ke sebuah ruangan penyiksaan yang dipenuhi oleh percikan darah dan juga potongan-potongan tubuh manusia. Di mana Ken yang pemberani saja lututnya langsung gentar melihat semua hal itu. Pada saat bersamaan, Akira dan kawan-kawan berhasil membuka kurungan mereka dan bergegas mencari jalan keluar. Tapi mendadak mereka mendengar suara teriakan Ken dan melihatnya sedang disiksa oleh para vampir. Akira bersama Yuki spontan bergegas kembali untuk menolong Ken. Sementara Nishiyama, Kato, juga Pon keluar lebih dulu. Akira lalu mengambil pisau yang ditemukannya dan menyerang satu vampir yang berada di ruangan penyiksaan itu. Sementara Yuki mencoba membebaskan ikatan Ken. Dan dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil membawa Ken keluar dari tempat itu. Beralih ke Pon yang memilih untuk berpisah arah dengan Nishiyama dan Kato karena dia sudah tak percaya lagi dengan mereka. Tak lama, Miyabi yang tahu kalau tawanannya lepas langsung memerintahkan pada anak buahnya untuk mencari jejak mereka. Tapi bentukan anak buahnya itu loh teman tante, nyeremin banget. Pada saat bersamaan, Akira dan Yuki tampak sedang kesulitan menghadapi para vampir yang mengejar mereka. Untung saja Atsushi yang ternyata memang betul masih hidup muncul dan menolong mereka. Setelahnya, tanpa buang waktu, mereka pun bergegas pergi mencari tempat yang lebih aman untuk berbincang. Atsushi yang akhirnya tahu kalau mereka datang ke sana bersama Ray terlihat sedikit kesal. Kelihatannya dia tidak ingin mereka semua membahayakan diri. Dan setelah melanjutkan perjalanan, mereka semua akhirnya bertemu kembali dengan Nishiyama juga Kato. Sementara Pon yang memisahkan diri bertemu dengan anak buah Miyabi yang nyeremin itu.
Kembali ke Atsushi yang membawa rombongan Akira ke sebuah pemukiman kosong untuk bersembunyi sementara. Tapi mendadak, Pon muncul sambil memanggil-manggil mereka. Mereka tentu saja senang melihat Pon dan langsung keluar menyambut. Tapi rupanya, Pon yang sudah terlanjur sakit hati menjebak mereka. Dia sudah berubah menjadi vampir dan membawa rombongan vampir anak buah Miyabi untuk menangkap mereka. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Apalagi Raiki dan Miyabi ternyata juga ada di sana. Atsushi langsung menghunuskan pedangnya dan menyerang Raiki, sementara Pon mencoba menyerang Akira. Atsushi yang melihat itu menyuruh Akira untuk menghabisi Pon, tapi Akira tentu saja tidak tega karena biar bagaimanapun Pon adalah temannya. Di tengah kericuhan itu, Raiki mencoba menangkap Yuki. Untung saja Atsushi bergerak cepat, menebas tangan Raiki dan menyelamatkan Yuki. Atsushi juga akhirnya terpaksa menghabisi Pon yang terus berusaha untuk membunuh Akira. Setelahnya, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu karena rombongan vampir semakin banyak berdatangan. Tapi rupanya Miyabi juga rombongan vampirnya terus mengejar mereka dan berhasil menangkap Yuki. Pada saat itu mereka tak mampu berbuat apa-apa karena Yuki langsung dibawa pergi. Menjelang malam, mereka akhirnya beristirahat sejenak sambil berbincang. Di momen itu, Atsushi pun menceritakan tentang tunangannya Ryoko yang ternyata adalah penduduk asli pulau itu. Dia dan Ryoko berinisiatif datang ke pulau itu untuk meminta restu pada orang tua Ryoko. Hanya saja, Atsushi tak sengaja masuk ke sebuah ruangan terlarang yang oleh penduduk desa dikeramatkan selama ratusan tahun. Di ruangan itu, Atsushi mendengar suara rintihan minta tolong dari dalam sebuah kamar rahasia. Tanpa pikir panjang, Atsushi pun membuka pintu kamar itu, yang ternyata isinya adalah Miyabi. Begitu keluar, Miyabi langsung menyerang dan menghisap darah Ryoko hingga tewas. Sejak itulah, Atsushi bertekad untuk membalas dendam pada Miyabi. Apalagi, Miyabi merubah lebih dari separuh penduduk pulau itu menjadi vampir sekaligus anak buahnya. Esok paginya, mereka akhirnya sampai di pemukiman para pejuang. Para pejuang yang dipimpin pria bernama Master ini adalah sisa-sisa manusia yang bertahan hidup di pulau itu dari para vampir. Atsushi membawa mereka ke sana untuk meminta bantuan menolong Yuki. Tapi ternyata beberapa hari kemudian, Atsushi yang tidak ingin membahayakan mereka malah berangkat sendirian untuk menolong Yuki. Di saat itu, terjadi pertarungan sengit antara Atsushi dengan Raiki yang lengannya sudah digantikan dengan lengan pedang. Tapi sekali lagi Atsushi berhasil menebas lengan Raiki dan menghabisinya. Tak lama, Miyabi juga anak buahnya datang dengan membawa Yuki dan langsung menyerang Atsushi. Tak disangka-sangka, Rei menolong Atsushi dan langsung mencoba menyerang Miyabi. Hanya saja, Rei tentu saja bukan lawan yang sebanding buat Miyabi. Setelahnya, Miyabi pun pergi sambil berkata, bila ingin menolong Yuki, maka mereka harus datang ke tempatnya. Tanpa buang waktu, mereka bergegas ke tempat Miyabi dan melihat Yuki yang diikat sambil digantung. Di tempat itu, ternyata Miyabi sudah mempersiapkan anak buah monsternya, yaitu Gargoyle. Begitu dilepaskan, si Gargoyle langsung menyerang mereka. Yuki yang kaget melihat Gargoyle spontan berteriak, sehingga membuat Gargoyle yang tadinya tidak melihat Yuki jadi berbalik menyerangnya. Untung saja Akira datang tepat waktu untuk menolong Yuki. Dan tidak hanya Akira, rombongan master dan anak buahnya juga datang untuk membantu mereka. Pertempuran sengit pun terjadi di tempat itu. Semuanya bahu-membahu untuk melawan Gargoyle. Hanya saja kelihatannya hal itu tidak mudah. Gargoyle itu sangat kuat sehingga satu persatu anak buah master bertumbangan. Sementara Atsushi mengikuti Miyabi ke sebuah ruangan dan bertarung by one. Sementara itu, Akira dan Master akhirnya bisa menghentikan si Gargoyle berkat kerjasama tim yang baik. Dan juga berhasil menyelamatkan Yuki.
Setelahnya, tanpa buang waktu, Akira bergegas menyusul Atsushi untuk membantunya menghadapi Miyabi. Di saat itu, Atsushi sudah dalam kondisi terluka parah, dan Miyabi sedang meneteskan darahnya agar masuk ke tubuh Atsushi. Kelihatannya, dia ingin menjadikan Atsushi sebagai vampir. Melihat itu, Akira spontan menyerang Miyabi. Dan tanpa disangka-sangka berhasil melukai Miyabi. Yang mana sampai detik itu belum pernah ada satu manusia pun yang berhasil membuatnya terluka. Sementara itu, si gargoyle ternyata masih hidup dan membuat Master beserta anak buahnya kocar-kacir. Tak berselang lama, Master memerintahkan anak buahnya untuk mundur dan keluar karena mereka sudah memasang bahan peledak di tempat itu. Dan ledakan demi ledakan pun susul menyusul menghancurkan seluruh tempat itu. Kembali ke Atsushi dan Akira yang akhirnya berhasil menghabisi Miyabi dengan memenggal kepalanya. Film pun berakhir dengan Atsushi yang sudah menjadi vampir akibat darah yang diteteskan Miyabi mengucapkan selamat tinggal pada Akira. Karena dia tidak ingin membahayakan Akira dan juga teman-temannya. Wah, endingnya cukup bagus ya teman tante, banyak yang selamat soalnya. Tapi cerita belum berakhir rupanya. Di akhir film, terlihat Akira bersama teman-temannya yang menempuh perjalanan kembali mendadak melihat awan badai di sekitar pulau yang menarik perahu mereka kembali. Demikianlah akhir film Higanjima ini. Film ini ada kelanjutannya sih teman tante. Kalau teman tante berminat, tante akan lanjutkan nanti di video berikutnya. Kasih tahu ya di komen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe juga di like ya videonya.